Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadho. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Balik lagi ya di channel YouTube Ovi Samsia. Nah, sebelum lanjut ke testimoni ya, seperti biasa, aku mau ngajakin teman-teman buat silaturahmi ke Instagram aku, ke TikTok aku, karena di sana banyak banget testimoni pendek teman-teman yang udah berhasil kayak gitu ya, Riyadho yang 40H. Dan buat teman-teman yang baru datang, welcome. Salam kenal ya, aku Ovi. Jadi di podcast ini tuh atau di konten YouTube ini kebanyakan tentang ngebahas tentang Riyadho yang 40H, pengalaman teman-teman gimana sih Riyadho itu, terus apa aja yang udah didapetin, tata caranya seperti apa, itu banyak banget dibahas di sini. Dan mungkin buat teman-teman yang baru memulai dan bingung kayak gimana sih caranya, boleh nih ya scroll TikTok atau Instagram, atau bisa juga nih di YouTube aku, udah banyak banget aku bahas. Teman-teman kalau pingin lebih cepat kayak gitu ya, biar nggak kelamaan scroll video aku di YouTube ini, bisa nih ya beli buku Riyadho with Love. Jadi di sana sudah aku ringkas, padat dan jelas tentang tata cara Riyadho, dan ada juga jadwal-jadwal, ada tips-tips Riyadho agar tetap bisa istiqomah itu seperti apa, udah ada. Jadi teman-teman bisa langsung aja list order dulu, karena bukunya itu nggak selalu ready ya, ada pre-ordernya, dan teman-teman bisa ngelis dulu di nomor ini. Dan sebelum lanjut, aku mau nyapa teman-teman nih, gimana Riyadho hari ini, masih tetap berjalan? Semoga ya teman-teman yang udah Riyadho sampai putaran ke berapa-berapa kayak gitu, insya Allah semoga jadi kebiasaan dan gak dihitung-hitung lagi kayak gitu. Karena kalau seandainya kita udah gak ngitung-hitung lagi, kayaknya enak kayak gitu ya, punya kebiasaan ngaji setiap hari. Apalagi kalau seandainya ngajinya itu rutin, istiqomah, insya Allah hidup kita bakalan mudah. Karena kita tahu ya yang namanya hidup itu gak gampang teman-teman. Kita banyak tiap hari yang namanya ujian itu ada, kesulitan itu ada, kesusahan itu ada. Dan insya Allah kalau seandainya kita lebih dekat ya sama Allah melalui Riyadho, melalui kita ngaji, melalui amalan ibadah, itu bakalan mudah. Langsung aja mood booster kali ini dari Kak Asri Widodo ya. Beliau mengirimkan testimoninya di grup Riyadho. Boleh curhatannya apapun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman para pejuang Riyadho. Saya mau cerita nih, keajaiban Riyadho sholawat yang saya alami. Waktu itu hari Jumat sore ba'da asar, di tempat saya hujan deras banget, petir dan angin kencang. Tiba-tiba sore itu kilat petir masuk ke salon tempat usaha saya dengan cahaya yang sangat terang. Dan terdengar seperti ada ledakan. Alhamdulillah kami semua yang ada di dalam salon selamat, nggak ada kekurangan suatu apapun. Anehnya malah 3 ruko sebelah kanan dan kiri salon saya yang listriknya kesambar petir. Langsung mati total, tapi listrik salon saya tetap hidup, nggak mati sama sekali. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua tugas kita sampai selesai. Kebetulan memang di waktu itu ada customer yang lagi perawatan. Benar-benar ini luar biasa, Allah ngelindungin kita dengan caranya yang indah. Kalau dipikir-pikir pakai nalar manusia seperti nggak masuk akal ya. Kanan kiri ruko listriknya kesambar petir, mati total, dan akhirnya pihak PLN turun tangan memperbaiki sampai malam. Tapi tempat usaha saya listriknya nggak kenapa-napa, masih tetap hidup. Ini nih sebenarnya keajaiban yang sudah kesekian kalinya yang saya rasakan selama mengamalkan Riyadho 40H dan sholawat. Selain hati merasa tenang, rezeki alhamdulillah ya setiap hari ngalir terus, dan usaha salon saya lancar. Apa yang saya butuhkan seperti lebih mudah dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan amanahnya, tetap semangat ya, jangan berkecil hati, karena kita semua pasti bisa nih ngelewatin prosesnya. Allah pasti akan ngebantu kita di waktu yang tepat. Semoga kita semua selalu istiqomah. Amin. Nah itu dia testimoni dari Kak Asri ya, yang beliau bercerita dengan keajaiban W40H, beliau diselamatkan kayak gitu ya dari mara bahaya petir saat itu. Memang iya benar,
kalau dipikir pakai akal manusia kan nggak mungkin ya, kanan kiri salon juga atau toko kayak gitu kesambar petir langsung mati listriknya, tapi punya Kak Asri sendiri yang hidup. Masya Allah. Aku setuju banget sih sama cerita Kak Asri yang tadi bilang beliau itu yang namanya rezeki itu kan gak cuma masalah uang aja, tapi keselamatan, kesehatan, terhindar dari mara bahaya itu juga salah satu rezeki. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi setiap detik ke depannya, terus takdir apa yang bakalan datang ke kita. Insya Allah dengan riyadhah W40H dan sholawat, kita bisa nih ya ngelewatin takdir tadi. Mungkin yang seharusnya sekarang kita tuh dapat bencana kayak gitu ya, karena kita riyadhah W40H, Allah belokin tuh bencananya, Allah mudahkan kita melewati prosesnya atau ujiannya. Sekali lagi seperti yang aku bilang tadi, yang namanya hidup itu gak mudah ya teman-teman. Kita gak tahu yang namanya apes itu juga gak ada kalendernya, ya gak ada jadwalnya, kita gak tahu kapan terjadi. Makanya kita butuh yang namanya pertolongan Allah, ya perlindungan dari Allah. Kita magerin diri kita sendiri dengan amalan-amalan kita. Insya Allah ketika kita magerin ya, atau mengasih tameng kayak gitu agar kita itu dimudahkan melewati ujian-ujian Allah, insya Allah kalau seandainya kita mau dekat sama Allah dengan cara riyadhah kita kayak gitu, bakal mudah jalannya. Lanjut ke testimoni yang kedua dari Kak Karamelate. Mau berbagi pengalaman aja, meskipun saya juga sama-sama berjuang buat lunasin pinjol-pinjol saya. Alhamdulillah ini masuk ke 30 hari ya, saya W40H sama dibarengin tahajud dan sholawat. Memang sih sekali-sekali suka pusing kalau inget pinjol, tapi saya coba ikhlas dan pasrah sama Allah. Hari ke-15, saya tiba-tiba dapat rezeki, ada yang nyasar transfer OVO 1 juta. Saya nggak tahu rekening siapa itu, sampai saat ini nggak ada yang telepon minta balikin. Ya saya anggap itu rezeki dari Allah. Terus ada satu pinjol, saya galbay, nggak ada yang telepon sama sekali, kontak ke semua. Maksudnya aku nggak ngerti ya galbay itu apa. Jadi intinya kakak ini nggak diteror kayak gitu ya sama DC-nya atau dari pinjolnya sendiri. Saya harap sih benar-benar nggak ada tagihan ya, dan saya anggap itu rezeki dari Allah. Semoga aja bisa segera lunasin hutang ya Allah. Nah itu dia testimoni dari Kak Karamel. Nah kalau masalah hutang itu memang wajib ya teman-teman dibayar. Cuman ini kemarin ada solusi. Aku juga baca di salah satu komenan atau saran dari teman-teman grup riyadhah kayak gitu ya. Meskipun aku jarang nongol, tapi aku juga ngebaca apa sih yang jadi masalah teman-teman. Intinya kalau pinjol itu katanya ya jangan dibayar sama bunganya kayak gitu. Aku nggak tahu ya ini hukumnya kayak gimana, tapi yang jelas kalau namanya hutang itu memang harus dibayar. Kalaupun memang harus ngebayar uang pokoknya aja, ya tetap kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau untuk bunganya aku nggak ngerti. Coba ditanyain ya ke yang lebih paham tentang hutang piutang. Dan aku doain juga nih sama teman-teman yang sekarang mungkin kelilit hutang, apalagi hutang ini ya pinjol terus riba kayak gitu. Semoga segera kayak gitu ya dipermudah sama Allah untuk melunasin semuanya, karena memang efeknya itu luar biasa. Nggak usah aku ceritain, teman-teman juga udah pada ngerti ya riba itu seperti apa. Dan kalau masalah uang dapat transferan dari orang yang nggak kita tahu tuh siapa kayak gitu ya, mohon ditunggu dulu entah beberapa bulan kayak gitu, atau langsung ditanyakan ke pihak yang terkait kayak gitu ya, mungkin dari aplikasinya sendiri kah, atau dari banknya sendiri. Benar-benar pastikan itu uangnya dari siapa kayak gitu, takutnya salah transfer. Kalau kita sudah benar-benar meyakinkan bahwa uang itu memang nggak ada yang punya, atau no-name lah, atau username-nya itu aneh kayak gitu ya, sampai berbulan-bulan gak ada yang telepon, ya mungkin bisalah dipakai kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu keajaiban dari Allah. Tapi kalau baru 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, mohon teman-teman benar-benar dipastikan dulu ya, takutnya memang salah kirim. Nanti kalau seandainya dipakai bukannya menyelesaikan masalah, tapi kita nambah hutang kayak gitu.
Karena memang keajaiban Allah itu aneh-aneh ya teman-temannya, ada yang transfer sendiri, tiba-tiba rekening ada uang sendiri kayak gitu. Aneh-aneh lah pokoknya, kita nggak bisa pakai nalar kita. Tapi kalau berhubungan dengan transfer kayak gitu terus terisi sendiri, mending dicek dulu sih, ini saran aku ya, biar kita bener-bener yakin uang itu dari Allah beneran kayak gitu, bukan salah orang transfer dan lain-lain. Testimoni terakhir dari Kak Nindi Ikhtiari. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Saya mau berbagi kabar baik nih. Alhamdulillah ya, setelah menjalani Riyadhah yang 40H ditambah sholawat rutin dan sholat sunnah selama hampir 3 bulan, saya positif hamil. Masya Allah. Hamilnya anak kedua ya. Selama ini saya berdoa minta dikasih rejeki yang lebih, tapi Allah Maha Baik menitipkan satu lagi rejeki yang sangat berharga ini. Doakan saya teman-teman, semoga saya dan bayi saya sehat selamat sampai lahiran dan dilancarkan segalanya, amin. Terima kasih semuanya. Nah itu dia testimoni dari Kak Nindi, Masya Allah ya. Semoga Kak Nindi sehat-sehat terus, sama ada bayinya juga lancar ya kelahirannya sampai nanti, dan insya Allah jadi anak yang soleh-solehah, amin. Jadi teman-teman, ayo ya yang punya masalah apapun itu, kita kayaknya udah waktunya nih balik sama Allah kayak gitu ya, back to Allah kan, seperti hashtag aku ya. Sering kan aku bilang back to Allah kayak gitu, karena memang gak ada sesuatu yang mudah tanpa bantuan Allah kayak gitu. Kalaupun kita males, susah, coba deh diinget-inget lagi, beneran pengen berubah gak sih hidupnya? Kalau kalian memang bener-bener pengen berubah, pengen dibantu sama Allah, pengen cepat selesai, ayo hijrah kayak gitu loh. Ayo kita berubah, kita perbaiki apa yang salah di diri kita. Jangan sampai malah karena banyak masalah, punya hutang sana sini, mungkin ya ada masalah keluarga atau apa, kita jadi drop dan down jauh dari Allah, karena bukan menyelesaikan, malah menambah-nambah masalah. Nah Kak, emang W40H itu untuk masalah rezeki uang doang? Enggak, rezeki itu enggak cuma uang doang. Buktinya ini ya, teman-teman yang ada di testimoni kali ini tuh nggak masalah duit doang, ada yang terhindar dari mara bahaya ya kan, bisa dapat momongan, ada rezeki yang tiba-tiba aja datang ke rekening kita. Itu memang yang namanya Yasin dan Waqiah mendatangkan rezeki, memudahkan hal yang sulit kayak gitu ya. Terus mengabulkan doa. Jadi apapun permasalahan teman-teman saat ini yang dihadapi ya, itu bisa kayak gitu loh. Kita perantaranya pakai Yasin Waqiah itu bisa. Jadi jangan tanya, Kak amalan untuk ini seperti apa? Udah bisa, Yasin Waqiah itu juga bisa. Kalau mau ditambah dengan sholawat juga bisa. Lebih bagus lagi ya, kalau saat kita riyadhah kita benerin nih sholat-sholat kita yang bolong, misal duhur, sholat asar gak sholat, maghrib sholat kayak gitu, itu dibenerin dulu. Pelan-pelan tapi pasti. Jujur ya teman-teman ya, amalan yang wajib buat aku sehari-hari itu ada 2 ya. Yang pertama Yasin Waqiah, terus yang kedua duha. Dan ada juga sih amalan-amalan pendamping seperti SYA 40H, sholawat pohon uang kayak gitu ya, terus sholawat tiap hari 5.000 per hari, terus ada tahajud juga, dan amalan-amalan yang lain. Tapi amalan yang penting yang insya Allah aku benar-benar jaga itu ada 2 ya, W40H sama duha. Karena memang kalau duha itu udah dari pas aku kenal zaman bisnis dulu, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih diusahakan istiqomah. Aku gak bilang istiqomah ya, karena yang namanya manusia masih ada tempat rupanya kayak gitu. Terus kalau W40H ya memang udah aku dawamkan ini hampir 3 tahun, dan aku juga berusaha istiqomah di situ. Jadi kalau pas seandainya nih ya aku lagi males, lagi futur kayak gitu, ya udah amalan yang lain yang sekiranya aku nggak wajibin tiap hari, mungkin itu yang aku kurangin, tapi W40H sama duhanya tetap jalan. Nah teman-teman juga bisa kayak gitu, nggak harus banyak amalannya, tapi punya amalan yang wajib. Apa itu? Yang sekiranya teman-teman tuh cinta kayak gitu ya, yang sekiranya pas kita jalanin ya, ngamalin nggak berat. Nah itu tuh dijadiin amalan wajib tiap hari.
Mungkin itu aja dulu video kali ini, semoga jadi inspirasi ya buat teman-teman makin semangat ibadahnya, semangat riadohnya, sampai benar-benar nanti hajatnya dikabul sama Allah. Bahkan ketika dikabul pun kita tetap menjalankan riadohnya, nggak cuman pas hajat kabul ya udah selesai kayak gitu ya. Yaudah, kita jumpa lagi di video berikutnya. Makasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa, jangan pernah bosan jadi orang baik dan jangan pernah bosan untuk istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.